Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume ke-7 chapter ke-21. Di chapter ini bakal dibahas tentang perjalanan Hakuto menuju kerajaan Eurytis. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, di dekat perbatasan wilayah City State, saat ini Komandan Arts dan juga semua pasukannya sudah mulai melakukan penyerangan untuk bisa menghancurkan sebagian wilayah perusahaan Gorgon yang ada di dalam wilayah City State. Lalu Komandan Arts dia pun langsung memberikan perintah kepada semua pasukannya untuk mulai melakukan penyerangan. Dan mereka semua harus menunjukkan semua kekuatan yang mereka miliki untuk menghancurkan Gorgon. Dan ternyata informasi tentang penyerangan ini sudah didengar oleh pemimpin perusahaan Gorgon. Tetapi sayangnya pihak Gorgon salah paham dengan hal ini, karena mereka menganggap jika serangan ini dilakukan oleh perusahaan Jack. Sedikit informasi, City State adalah sebuah negara yang sangat unik, yang memiliki beberapa kota yang sangat kaya, dan setiap kotanya memiliki hukum, budaya, dan juga selera yang berbeda-beda. Bahkan sebenarnya di negara ini, banyak sekali perusahaan yang terus bersaing satu sama lain. Namun perusahaan terbesar yang menguasai City State adalah perusahaan Gorgon. Lalu pemimpin dari perusahaan Gorgon yang telah mendengar informasi ini, dia pun langsung bilang kepada semua anak buahnya bahwa dia sudah menduga jika Raja Jack pasti akan melakukan penyerangan. Tetapi dia mengatakan hal ini sambil menatap dengan tatapan yang sangat dingin, seolah-olah dia siap membunuh siapapun yang ada di hadapannya. Perlu diketahui, pemimpin perusahaan Gorgon saat ini adalah penerus dari pemimpin sebelumnya, dan usia dia saat ini masih sangat muda. Dan juga perusahaan Gorgon dulunya adalah sebuah kelompok tentara bayaran yang menguasai dunia bawah. Tetapi setelah jaringan mereka sangat besar, akhirnya Gorgon berubah menjadi sebuah perusahaan yang menguasai pasar gelap. Lalu setelah itu pemimpin Gorgon, dia pun langsung memberitahu semua anak buahnya jika Raja Jack sudah mulai melakukan penyerangan, maka itu artinya uskup dari kerajaan Sardom sudah terbunuh. Dan dia tidak menyangka jika serangan Jack dilakukan lebih cepat dari perkiraannya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang wanita tua yang langsung duduk di samping Gorgon. Dan dia dengan santai bilang kepada Gorgon bahwa perusahaan Jack adalah perusahaan yang sangat mengerikan. Sedikit informasi, markas besar perusahaan Gorgon banyak dihuni oleh wanita-wanita tua. Karena Gorgon memiliki suatu penyakit gerontofilia yang sangat parah, sehingga dia akan selalu merasa cemas dan juga mual jika dia terus-menerus berada dekat dengan wanita ataupun pria muda. Lalu setelah itu, Gorgon pun bilang kepada wanita tua itu bahwa dia tidak perlu takut dengan perusahaan Jack, karena Raja Jack tidak akan punya kesempatan untuk mengalahkan mereka. Bahkan semua jalur perdagangan ke wilayah Milk adalah kekuasaan mereka. Dan bahkan jika Raja Jack ingin mencoba memasukkan barang-barangnya ke wilayah Milk, hal itu akan percuma saja. Karena hampir semua orang di benua ini tidak memiliki kepercayaan kepada Raja Jack yang terkenal sebagai orang yang bodoh dan juga kejam. Dan jika Raja Jack mencoba bergerak menuju ke barat, maka dia akan dihadang oleh wilayah Tartarus dan akan mengalami perang besar jika dia mencoba masuk ke wilayah Tartarus. Dan jika Raja Jack mencoba masuk ke selatan, maka dia harus melewati negara yang sangat aneh, yaitu Republik Edogawa. Tetapi perusahaan Jack tidak akan bisa berkembang di wilayah itu, karena wilayah itu hanya memiliki sedikit sekali sumber pendapatan dan hanya mengandalkan sebuah resort. Bahkan mereka akan mendapatkan masalah keamanan yang sangat serius, karena di sana langsung berbatasan dengan wilayah Animania. Dan dengan mempertimbangkan semua hal ini, maka menurutnya satu-satunya rute yang bisa digunakan oleh perusahaan Jack hanyalah rute timur. Dan rute timur adalah rute yang menuju ke wilayah mereka, yaitu City State. Sehingga mau tidak mau, maka perusahaan Gorgon dan juga perusahaan Jack akan saling berperang, dan hal ini tidak akan bisa untuk dihindari. Lalu wanita tua itu langsung memberikan peringatan kepada Gorgon
Dia bilang jika hal ini adalah masalah yang cukup serius. Bahkan di sini wanita tua itu hampir saja memanggil Gorgon dengan nama aslinya. Gorgon yang mendengar hal ini, dia pun langsung bilang kepada wanita tua itu. Dan ternyata namanya adalah Catherine. Gorgon bilang bahwa dia telah menyuruh Catherine untuk memanggil nama aslinya jika mereka sedang berdua saja. Catherine yang mendengar hal itu, dia pun langsung tersipu malu. Perlu diketahui, Gorgon adalah seorang pria yang memiliki kelainan seksual, dan dia hanya akan menyukai wanita tua yang usianya lebih dari 60 tahun. Sedangkan untuk wanita muda, dia tidak tertarik sama sekali. Bahkan dia melihat para wanita muda dengan tatapan jijik. Tetapi tiba-tiba, salah satu bawahan Gorgon langsung datang ke dalam ruangan untuk memberikan laporannya. Dan dia bilang bahwa para penyerang selalu menyebutkan kata-kata surga saat mereka bertempur. Gorgon yang mendengar hal ini, dia pun langsung menduga jika sepertinya perusahaan Jack telah menggunakan kelompok tentara bayaran Heavenward untuk menyerang mereka. Dan akhirnya terjadilah kesalahpahaman yang lebih besar lagi dan akan membuat permusuhan antara perusahaan Jack dan juga perusahaan Gorgon akan semakin besar. Bahkan tanpa sepengetahuan dari Hakuto, ternyata semua perbuatan anak buahnya akan menimbulkan perang besar antara Jack dan juga Gorgon. Dan konyolnya lagi, pertempuran mereka ini terjadi hanya karena sebuah salah paham yang terjadi karena Hakuto dan juga tingkah konyol anak buahnya. Lalu setelah itu Gorgon bertanya kepada anak buahnya, kenapa bisa tentara bayaran Heavenward ikut campur di dalam masalah ini? Padahal tentara Heavenward adalah orang-orang yang berasal dari negara yang sama seperti mereka, yaitu City State. Dan seharusnya jika mereka ingin ikut campur di dalam masalah ini, maka mereka seharusnya memihak kepada Gorgon dan bukan kepada Jack. Dan hal ini membuat Gorgon merasa sangat marah. Lalu Gorgon dengan sangat marah langsung meminta Catherine untuk memanggilkan Jake. Dan Jake adalah salah satu orang terkuat yang dimiliki oleh perusahaan Gorgon. Lalu Gorgon langsung memerintahkan Jake untuk segera menangani semua penyerang itu. Dan akhirnya sebentar lagi akan terjadi perang besar antara Komandan Arch dan juga semua pasukannya melawan pasukan perusahaan Gorgon yang dipimpin oleh Jake. Di sisi lainnya di kerajaan Eurytis, saat ini setelah kelompok Spades yang dipimpin oleh Tuan Scope dikalahkan oleh Hakuto, mereka pun akhirnya kembali ke markas utama perusahaan Jack untuk melaporkan hal ini kepada Raja Jack. Tetapi saat Raja Jack melihat keadaan mereka yang sangat parah dengan luka-luka yang cukup fatal, ternyata hal ini membuat Raja Jack merasa sangat marah. Lalu Raja Jack dengan marah langsung bertanya kepada Scope apa yang telah terjadi kepada mereka semua. Lalu Scope langsung bilang kepada Raja Jack bahwa King telah menyerang mereka menggunakan sihirnya sangat kuat dan juga aneh. Raja Jack yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Karena yang dia tahu jika King adalah seorang petarung fisik dan tidak memiliki kemampuan sihir. Bahkan jika King bisa benar-benar menggunakan sihir, maka sihir yang digunakan oleh King mustahil bisa memiliki daya hancurnya sebesar ini. Lalu Raja Jack akhirnya langsung berpikir dengan sangat cemas. Dia berpikir apakah dia harus mengirimkan lebih banyak pasukan lagi untuk mengalahkan King. Apalagi saat ini wilayah kumuh sudah mulai memberontak karena perbuatan King. Lalu salah satu bawahan Jack yaitu Tuan Diamond, dia pun langsung bilang kepada Raja Jack bahwa walaupun King memiliki banyak dukungan dari orang-orang yang tinggal di wilayah kumuh, tetapi hal itu belum cukup untuk bisa mengalahkan perusahaan Jack. Tetapi Raja Jack langsung membantah hal itu. Dia bilang bahwa hal ini adalah masalah serius dan tidak bisa mereka abaikan begitu saja. Perlu diketahui, sebagian besar bawahan dari Raja Jack, mereka ini adalah seorang petarung yang sangat kuat, tetapi sayangnya mereka ini sangatlah bodoh. Lalu setelah itu Raja Jack bertanya kepada Diamond, berapa banyak orang yang tinggal di wilayah kumuh? Dan Diamond pun langsung menjawab, bahwa kemungkinan jumlahnya kurang lebih 500 orang, tetapi di tahun ini perkiraan ada 2000 orang dengan anak-anak mereka. Lalu Diamond dengan sangat percaya diri bilang kepada Raja Jack, bahwa walaupun jumlah mereka cukup banyak, tetapi mereka bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Tetapi Raja Jack yang mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat kesal. Bahkan Raja Jack langsung menyuruh Diamond untuk langsung diam, karena dia tidak tahu apapun tentang masalah ini. Lalu setelah itu, Raja Jack pun mulai berpikir bahwa menurutnya King dan juga semua orang di wilayah kumuh adalah sebuah ancaman yang sangat serius bagi perusahaan Jack.
Karena walaupun kerajaan Eurytis memiliki pertahanan kuat dari serangan luar, tetapi kerajaan Eurytis pasti akan hancur jika diserang dari dalam. Lalu Raja Jack akhirnya menduga jika sepertinya alasan King ke wilayah kumuh bukanlah alasan yang bodoh. Karena King yang awalnya sendirian datang ke wilayahnya, tetapi saat ini King telah mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang yang ada di wilayah kumuh. Bahkan Raja Jack langsung memuji kecerdasan dari King. Dan Raja Jack mengakui jika King adalah musuh yang sangat kuat dan juga merepotkan. Lalu setelah itu, Raja Jack langsung memberikan perintah kepada Daemon jika dia harus melakukan patroli dengan pasukannya untuk mengepung wilayah kumuh. Dan mereka tidak boleh membiarkan siapapun untuk keluar masuk ke wilayah kumuh. Lalu mereka akan menyudutkan King di wilayah kumuh. Lalu kelompok tentara bayaran bintang 5 yang akan melawan King setelah itu. Lalu setelah itu, Raja Jack langsung memakai jubah kulit harimau miliknya untuk menghadiri acara Kolosium. Dan sebagai mantan gladiator, dia sebenarnya sangat benci untuk hadir di acara Kolosium. Tetapi karena dia saat ini adalah seorang raja, maka dia wajib untuk hadir di acara itu. Lalu dengan beberapa pasukan penjaga miliknya, Raja Jack pun mulai berjalan menuju arena Kolosium dengan aura intimidasi yang sangat kuat. Bahkan semua warga yang melihat kehadiran dari Raja Jack, ternyata tidak ada satupun dari mereka yang sanggup untuk menatap langsung ke arah Raja Jack. Sedangkan Raja Jack, dia pun mulai menghina para warga kerajaan Eurytis dengan sebutan para domba yang menjijikan. Tetapi alasan Raja Jack melakukan hal ini adalah karena dia ingin membalaskan dendam kepada semua warga kerajaan Eurytis yang dulu pernah menatapnya dengan tatapan hina. Karena dulu saat dia baru datang ke wilayah ini sebagai seorang budak, semua warga di sini menatapnya dengan tatapan hina. Tetapi saat dia berhasil mencapai posisinya pada saat ini, akhirnya dia bisa membuat semua warga kerajaan Eurytis tunduk di hadapannya. Sehingga Raja Jack sangat suka menghina mereka semua. Lalu setelah Raja Jack sampai di arena Kolosium, dia pun akhirnya ingat kembali dengan masa lalunya sebagai seorang budak dan juga gladiator. Karena dulu dia pernah dipaksa bertarung di arena dengan hewan buas dan juga para petarung yang lain. Dan hal itu adalah masa lalu yang sangat kelam bagi dirinya. Lalu setelah itu Raja Jack langsung menyapa semua penonton Kolosium. Dan Raja Jack memberitahu semua orang bahwa di pertarungan ini yang akan bertarung adalah jagoan dari kerajaan Eurytis yang akan melawan budak dari City State. Semua penonton yang mendengar hal itu, mereka pun terlihat sangat bersemangat. Lalu tiba-tiba datanglah seorang bawahan dari Raja Jack. Karena dia ingin memberitahu suatu informasi yang sangat penting, bahwa ada rumor yang mengatakan jika Gorgon sedang mengalami kekacauan. Tetapi Raja Jack tidak peduli dengan hal itu. Dan malahan Raja Jack menyuruh anak buahnya itu untuk tidak perlu membahas tentang Gorgon lagi. Karena mereka saat ini sudah cukup untuk mengalahkan King yang bekerja untuk Gorgon. Lalu bawahan Jack itu mau tidak mau akhirnya langsung terdiam. Walaupun sebenarnya masalah ini cukup serius. Bahkan Raja Jack bilang kepada bawahannya itu, jika selama King terjebak di wilayah kumuh, maka mereka bisa memberikan kehancuran yang sama kepada perusahaan Gorgon. Lalu selama pertarungan Kolosium terus berlangsung, ternyata Raja Jack dengan penuh kesenangan terus saja membayangkan kekalahan dari King. Bahkan dia tidak sabar ingin melihat King yang sudah tidak berdaya. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye bye.